wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wisma Indah, NIM 19022050 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari bidang garapan dari administrasi, yaitu administrasi sarana dan prasarana atau yang sering dikenal dengan administrasi. Sebelum kita mengetahui apa itu administrasi sarana dan prasarana, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sarana dan apa itu prasarana. Yang pertama yaitu pengertian sarana. Dalam undang-undang, sarana adalah semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan, di mana sarana ini salah satu indikasinya adalah alat-alat yang bisa dibawa dan bisa dipindah-pindahkan. Selanjutnya, pengertian prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya yaitu prasarana ini tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi, tanpa adanya prasarana ini, kegiatan proses pembelajaran akan terganggu, malah bisa mengakibatkan kegagalan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai kepada penataan lahan, penataan bangunan, perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan supaya memiliki dampak yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, penerapan tujuan pendidikan. Pengelolaan itu dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas itu 4 kelompok yang ada dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, lahan. Lahan adalah letak atau lokasi, lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi maupun satuan pendidikan yang lain. Yang kedua, bangunan. Bangunan adalah semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau proses KBM. Yang ketiga, perlengkapan. Perlengkapan adalah segala sesuatu yang dipakai, segala sesuatu yang digunakan saat melakukan suatu kegiatan seperti alat tulis kantor, perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu perabot. Perabot yaitu perabotan yang ada di suatu lembaga pendidikan, kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam administrasi sarana dan prasarana. Ada 4. Yang pertama, kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan ini berhubungan dengan menggambarkan nilai, menggambarkan hasrat dan citra masyarakat yang berdasarkan kepada tujuan dari pendidikan yang berlandaskan apa tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kedua, perencanaan administrasi sarana dan prasarana. Keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sengaja dibentuk untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di suatu lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Yang ketiga, disesuaikan dan memadai bagi peserta didik, yaitu berorientasi dasar pada kebutuhan dan kepentingan dari peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan yang bersumber pada peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan. Jadi sumber dasar dari administrasi sarana dan prasarana ini adalah peserta didik, pendidik, baik dan tenaga kependidikan. Serta yang terakhir adalah adanya penanggung jawab yang handal
yang cakap, yang dapat dipercaya untuk mengelola administrasi sarana dan prasarana tersebut. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, yang mempunyai kompetensi terkait dengan sarana dan prasarana tersebut. Dan yang paling penting yaitu orang tersebut dapat dipercaya dan memiliki sifat yang jujur. Selanjutnya, aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan, kenapa administrasi itu terkait dengan sarana dan prasarana itu dibuat terkait dengan kebutuhan pembelian, pengadaan itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran dengan memperhatikan 4 prinsip. Yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua objektif, dan yang ketiga fleksibel, dan yang terakhir adalah interdisiplin. Yang kedua, pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Dan itu semua diatur oleh undang-undang, tidak semua yang harus dibeli. Ketika kemampuan kita tidak sebanding, barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Dalam proses pengadaan ini, tidak sesuka hati kita mengadakan, namun ada pertimbangan krusial dan pertimbangan ilmiah atau berdasarkan kebutuhan. Setelah diadakan, setelah dipilih, kemudian dilakukanlah apakah layak, barang ini layak dibeli. Maka jika layak, maka dibelilah sarana yang dibutuhkan tadi. Setelah barang itu dibeli, setelah barang itu ada, tidak langsung dibagikan, bukan bisa langsung dipakai, karena dalam pembelian ini yang digunakan adalah uang negara. Maka semua harus mengikuti prosedur dan proses SOP. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Barang yang dibeli, barang yang disediakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean, proses pengkodean, penataan, pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Maka ketika barang itu sudah ada proses pencatatannya, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mudah mencarinya. Jika hilang, barang itu akan mudah dideteksi. Yang keempat, penyimpanan. Setelah proses pencatatan, maka disimpan dulu untuk nanti disiapkan kategorinya apa, barangnya dibutuhkan siapa, untuk kelas mana. Jadi tidak dibagikan dulu, disimpan dulu di tempat penyimpanan yang disebut dengan gudang. Syarat pegudangan yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan barang, alat dan sarana yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu penataan. Setelah barang itu disimpan, kemudian ditata. Prinsip penataan adalah menjamin kondisi higienik serta menumbuhkan minat belajar, kemudian ditata sedemikian rupa. Yang keenam yaitu penggunaan. Jadi setelah itu, barang yang sudah ada di tempat penyimpanan, yang sudah dicatat, yang sudah ditata sedemikian rupa, sudah dapat digunakan atau dimanfaatkan demi berlangsungnya atau lancarnya proses pendidikan. Yang ketujuh, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah penjagaan sarana dan prasarana yang ada. Pemeliharaan ini terbagi menjadi 3, yaitu pemeliharaan jangka pendek, pemeliharaan jangka menengah, dan pemeliharaan jangka panjang. Yang kedelapan yaitu penghapusan. Penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode bahwa sarana dan prasarana itu tidak lagi urutan barang atau benda milik negara karena sudah tidak bisa dipakai lagi dan sudah tidak disimpan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.